gimana? Jangan ditanya. Kalau komedi itu, kalau ada orang mikir, orang ngumpan tuh Di-kick. dong. Enggak kan tadi gue kira itu bukan Gimana? komedi. Ini sama kayak orang kesurupan terus nggak ditanya, setannya juga bete. Oh iya benar. Orang kan kesurupan pasti kan, siapa kamu gitu kan? Iya. Ini kan juga lagi gitu. Iya maksudnya kan kalau Pak Dika kan kalau lagi ngeluh kehidupan asli ya. Pak Dika kalau lagi mukanya musem jangan ditanya dulu. Biasanya kan gitu. Ntar cerita sendiri. Iya, nanti juga cerita sendiri dia mah iya. Kita gini aja, kita pura-pura ini aja, Pak. Udah Pak Dika lagi suntuk tuh, jangan diganggu dulu, jangan diganggu dulu. Iya dong, tanya dong. Tanya, kenapa Pak Dika? Pengen ganti mobil. Aduh. Kemarin udah muter-muter showroom tapi Enggak, yang mau diganti mana? Lo kan banyak mobil. yang biru. Oh, yang biru. Pas lu ke showroom lu merinding gak kayak, showroom. Mabok nggak? Lapor Pak. Anjing keduluan gua bangsat. Keduluan gua sialan. Iya. Enggak kemarin lu ke showroom. Iya. Lihat-lihat Terus mobil. lihat mobil. Udah bilang bini dulu belum? Kan ngajak bini. Oh, ngajak bini. Ngiler dah tuh. Cuman duitnya kurang. Terus Pak kurang. Terus matanya ke gua kayak gua enggak bisa bantu apa-apa deh gitu kayak. Gua enggak bisa bantu, Pak. Tapi Octave X bisa bantu. Benar juga. Keren banget gua bridging-nya. Jadi kalau buat Pak Dika kan Kenapa dapat pilihannya harus Octave X sih? karena itu teman-teman kita yang selama ini membantu program ini dan juga membantu banyak masyarakat yang selama pandemi kehilangan penghasilannya. Sudah lama aku tidak trading. Iya. Sementara kan Octave sudah lama Pak, udah pengalaman udah 10 tahun. Jadi Betul. nggak perlu diragukan lagi. Betul. Dan pastinya Octave ini sudah banyak meraih penghargaan di industri forex. Jadi percaya aja di situ. Nah, Octave ini telah meluncurkan event yang sangat luar biasa, yaitu kontes 16 cars ya, 16 cars. Wah. Setelah sukses tahun kemarin bagi-bagi hadiah di putaran pertama dan kedua kontes, sekarang putaran baru kontes 16 cars dimulai lagi. Tuh. Caranya Nah, gimana nih? sekarang ini putaran baru kontesnya yang apa namanya? Yang apa cars tadi? 16 cars. Ya, 16 cars tadi udah dimulai dari tanggal 17 Mei sampai 17 Agustus. Jadi patokannya adalah kemerdekaan Indonesia ya. Jadi lu masih bisa punya kesempatan bagus sekarang buat dapetin banyak hadiahnya. Di antaranya yang pertama itu ada Mitsubishi Expander. Wah, gitu gua mah trading aja kali aja gua dapat mobil di sini. Betul. Habis itu yang kedua tuh ada 3 MacBook Air 2019. Gokil. Terus hadiah ketiganya itu ada 3 lagi jumlahnya Samsung Galaxy A71. Hadiah keempatnya tuh ada 3 juga lagi nih, 3 juga. Samsung Galaxy Watch Active. Gitu. Jadi kalau misalnya lo pengen ikutan langsung download aja aplikasi Octave X terus ikutan kontes 16 cars dan temukan namamu di antara para pemenang kontes. Good luck guys, happy trading. Nah, pokoknya ini keren banget, makanya Octave X itu ya selalu bagi-bagi hadiah. Makanya lu langsung aja cek link di deskripsi buat join dan juga belajar trading bareng sama Octave X. So langsung aja klik linknya dan hasilkan uang kamu tumbuh bersama Octave X. Tuh, udah itu dulu aja Pak, jadi Iya ngebong-bong sih. duit. Bener juga Mobil sih. baru. Benar-benar. By the way, minal aijin wal faizin. Iya, maaf kita lahir baru ketemu batin. lagi setelah kemarin break lebaran kan. Iya. Maaf lahir batin nih Maaf lahir teman-teman batin semuanya, Pak Dika, semuanya. Pak Uus, Iya, salam Pak Gading, buat Pak Dika. keluarga. Tapi lu kemarin lapor Pak ini ya, apa gue lihat keakrabannya sampai ngumpul bareng lagi. Gimana? Gitu. Enggak, tapi lu masuk ke dunia komedi lagi, Iya. TV gimana Dik? Gua Rasanya Dik? trauma lah. Tadinya kan trauma. Gua tadinya udah tendensinya nolak. Ah. Karena gua tahu yang pertama gua menggantikan posisinya Surya. Surya kan lucu banget, Pak. Lucu banget. Dia makin digencet makin lucu. Lucu. Marahnya dia tuh lucunya Iya, dia. gerampinya gitu. dia. Terus gue lihat waktu gue ditawarin tuh gue disodorin materi pilotnya dan menurut gue nggak ada cacatnya. Ya kayak konsep lapor Pak sekarang aja gitu. Lucu banget. Cuman entah satu dan lain hal, ya namanya kalau kayak gitu kan semua keputusan ada di atasan. Iya. Ya. Terus tiba-tiba gue harus menggantikan itu. Awalnya gue nggak pede main sama Pak Weni mah nggak pede. Iya. Tapi makin kesini gue makin ngerasa dia ayam gitu. Maksudnya Iya, memang ya udahlah lu dikasih ruang, lu punya apa. Kalau lu emang lagi nggak ada bahan, ya udah lu aminin aja gitu. Nah, gue inget stand up tuh, kalau emang lagi nggak ada bahan, ya udah aminin aja. Iya. Udah gitu Ya, yang saking lucunya orang masuk inbox lagi. Gak tahu kan lo? Oh, iya. Ini MC inbox. Iya. Ada lagi Pak Dika? Ada banget. Syutingnya lusa. Iya. Aduh.
pertimbangan diambil lagi. Aku sudah buang harga. Tapi dimakan. Oh, iya. Oh, Bang, aduh, Bener, keringetan nih, Bang. Iya. Tapi enggak itu masih MC parkiran lagi enggak? Belum tahu. Gak tahu gua konsepnya apa. Yang jelas Nah, sama. ini Iya. Waduh, Iya. pesanannya Mas Gading. tadi. Oh, wah, mie itu. Iya, mie atuh ini mah. Apa itu? Mie yang terbaik atuh ini mah buat Mas Gading, ini mah. Oh, tumben bawanya mie bukan gado-gado. Takut nggak dimakan kalau nggak ada Pak. Kan saya nggak suka sayur. Oh, iya. Ini kan pesanan saya. Iya. Bener. Iya. Ini gue yang order nih, mie lemonilo ini nih. Sini, nih. Oh. Ini mie hijau asli yang benar-benar pilihannya lebih sehat. Ini mie lemonilo ini selalu memberikan yang Ya. terbaik, bukan yang termurah. Ya, dan ini tuh kalau misalnya di rumah tuh Cio makannya mie ini, Pak. Oh iya. Iya, sukanya ini. Oh, sukanya mie Bagus, lemonilo. bagus. Lemonilo. Karena mie lemonilo ini kan ini adalah mie hijau asli diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi mie-nya itu enggak menyumbangkan lemak. Makanya air rebusan itu jernih, tidak berminyak ini air rebusannya. Oh, iya. Mie lemonilo ini mie hijau asli yang benar-benar tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna buatan dan tanpa penguat rasa. Jadi nggak bikin haus. Oke. Nggak Jadi- seret, bro. Iyalah. Makanya pilih mie lemonilo. Ini adalah mie hijau asli yang benar-benar hebat. Yang dibuat dengan saripati bayam. Nah, kalau proses produksinya masih digoreng dan bukan dipanggang, jujur air rebusannya kan pasti keruh dan berminyak. Terus apa hebatnya kalau begitu? Iya. kan? Nih, tenang aja teman-teman. Ada harga, ada barang ya. Harga nambah dikit tapi manfaatnya nambah banyak. Ya, betul sekali. Ah. Tapi emang si Cio doyannya emang mie ini lemonilo ini Tadi karena wanginya juga ya, di belakang tuh. buat bocah tuh nggak banyak minyaknya gitu. Pak, ini tadi kan pas saya bikin mie, di depan tuh ada yang datang. Siapa? Ah. Gak tahu, kayaknya mah Intel. Pacar. Bukan, kayaknya Intel. Waduh, siapa TO-nya? Makanya dari perawakannya kan dia pakai motor, Ah. Pakai baju putih. pakai baju putih terus pakai jaket Jaket kulit. waduh. Rambutnya panjang nggak? Rambutnya mah pendek. Oh, kirain yang baju putih itu. Oh. Baju putih itu Ini ya, Nak? Edwin Syah. Ya udah panggilin sok tuh. Panggilin. Saya panggil dulu, tapi Iya, mudah-mudahan beneran itu temannya Mas Gading ya tuh ya. Terus ntar diminta lagi sama dia. Oh ya udah, aku taruh dulu ya. Sekalian saya panggil orangnya. Ya. Sok lanjutan lagi ngobrol-ngobrol lagi. Banyak pelur ya buat Boris. Tapi Pak Gading, lu selama kemarin-kemarin nggak ada tawaran inbox juga? Enggak dong. Misi. Wah. Jaya. Waduh, ini mah kritikus. Iya. Pedes. Kenapa? SS. Apa sih? Kan sole-solein super sambal bukannya? Spesial sambel. Salah. Itu di Jatinangor zaman dia belum ada lain tuh. warung SS. Orang saya apa? Yang sambal setan itu. Iya. Ada sambal setan, ada spesial sambel. Saya tidak mengerti referensinya. Aduh. Karena terlalu tua. Kalau lagi sejuk dia tahu. Ya. Tahu Kan lah. soleh. Walaupun tempatnya nggak sejuk-sejuk banget. Sejuk kalau pagi dan sore. Kalau pagi dan sore. Selamat datang Kang Soleh. Selamat datang, Kang Soleh. Bahagia ya kalian ya. Aduh, Oh, bagus. iya. Iklan Senang, Bang. banyak. Iklan Tadi banyak. udah berapa iklan luar biasa. Baru dua. Baru dua. Iya. Ini kan satu-satunya vlogger yang pakai kamera handphone ngedit seadanya. Iya. Hah, tadi tadinya? Iya enggak? Enggak ada. Ada. Cuma ditambahin tulisan. Oh, lu ngerol aja gitu ya? Iya. Iya, bener-bener. Dan itu nggak pakai ini loh, nggak pakai apa Nggak namanya? pakai tripod. Nggak pakai Pakai tripod, tangan. pakai tangan. Jadi kadang-kadang kalau dia capek ganti. Gitu. Seriusan kan gue pernah juga di interview dia pernah. apa adanya aja kenapa, Le? Ya, kan gue cuma pengen wawancara, bukan bawa-bawa tripod. Ya bener sih, maksudnya kan dia kan mantan jurnalis, ya kan. Jadi Males. Gue males. Gue tuh males bawa-bawa tas. padahal udah gue baikin tuh, itu alasannya biar bagus tuh. Ya tidak ada alasan yang lebih bagus sih selain males aja. Oh iya ya udah kalau Jangankan malas tripod, ngurus AdSense saja dia nggak mau. Channelnya dia mah channel pro bono. Oh iya, ngomongin soal malas, tidak ada orang yang lebih malas daripada soleh-soleh dalam menafkahi keluarga. Kenapa? Jadi kan kita kan dulu ada project yang podcast di Noise. Ya kan bareng anak-anak stand up banyak tuh di situ kan. Nah, kita kan bikinnya se-fresh mungkin, jadi kita bikin 2 minggu sekali buat 2 tappingan. Jadi masih ada lah sebulan 2 kali ketemu. Kang Soleh datang ke situ. Dalam kayaknya episode 2 bulan cuma datang sekali. Kang, kan maksudnya ntar nggak fresh atau itu mau urusan dianya lah. Tim kreatif. Ya saya mah tugasnya cuma ngebawain. Ya udah saya sok ada berapa skripnya?
Ya udah saya kerjain semua kan jadi enak. Hidup itu harus dibikin simple. Nah, Iya. Ya benar. Jangan terlalu kalau bisa dibikin simple kenapa dipersulit? Ribet, Iya. Udah gitu anak-anak stand up lain kan ngajak stand up lainnya juga kan biar rame gitu. Dia sendiri. Wah, efektif banget kan jadinya. Duit full, kerja gampang gitu. Ya Ini prinsip kan hidup gua memang banyak waktu luang tapi tetap banyak uang. Gimana caranya jadi itu? Iya. boleh. Pokoknya Quote mah of the gimana caranya banyak waktu luang tapi tetap banyak uang. Nah, itu Gading juga sama sih. Iya. Ya kalau Gading kan memang networkingnya bagus. Gue lihat semua orang yang ngobrol di channel lu itu memang jadi selepas itu. Apa rahasianya? Apa karena posisi dempet-dempetan dan Mungkin. Tapi Iya. kan semua yang gua ajak ngobrol di situ gua udah akrab. Iya, biasanya. Ya, 90% gua udah akrab. Jadi kalau orang Pernah nggak lo ada wawancara gini terus lo nyesel nanya dia? enggak, karena gua wawancara tidak berharap apa-apa. Dia Ketika ngobrol. ketika gua tidak berharap apa-apa, tidak akan ada penyesalan apapun hasilnya. Ya. Oh, karena nggak ada ekspektasi Nggak yang ada berlebihan. Iya, justru tidak ada ekspektasi. Cuma pengen wawancara aja. Nggak ada harapan. Orang suka nanya, siapa yang lu kira bakal seru, ternyata enggak. Lah gue mah dari awal juga nggak berangkat, gue kayaknya Harus pengen seru. ngobrolin. Enggak ya, gue mah Iya, pengen iya, ngobrol aja. lu nggak pengen ngobrol sama Aldi Taher? Cukup. Dia pernah. Cukup lihat di tempat lain aja. Untung nggak di gue gitu. Semua. Lagi mau latihan. Besok ketemu di inbox. Ini harus digarisbawahi. Semua yang gua wawancara selain gua akrab, gua harus kagum akan karyanya. Oke. Apapun pekerjaan dia, seniman apa dia Memang berkarya di respect bidang ya. apa, gua melihat dia minimal ada satu karya yang oke nih anak karyanya. Iya. Ya kalau yang itu ya Iya. ya. Ya. Satu lagi kalau beliau ini, kalau urusan jam makan nggak boleh telat sama dia nih. Oh iya? Iya. Lu emang Asam lambung lah. oh sakit, lewat itu sakit dah. Gua kalau telat makan ritme Ngomel. terganggu. Kalau telat makan ngomel. Dulunya bandel banget sih Jatinangor soalnya. Itu. Enggak ya, enggak. Berarti 4 ya? Unpad. Unpad. Si kita. Fikom. Ini gua Oh, iya. nggak Dia Unpar. Nah, dia tidak lulus UMPTN. Lebih tepatnya tidak mencoba. Iya benar. Tetap aja tidak lulus. Mencoba atau tidak mencoba, tidak lulus UMPTN. Dia karena Iya, kaya iya. jadi bisa masuk ke sekolah yang bagus. Betul. Bukan kaya, ibunya maksain. Maksain setoran angkot dikumpul-kumpul. Aduh, si Boris nih nggak pinter lah. Coba kalau dia pinter kan. Bayangin ibunya sendiri usaha angkot plus warung. Terus ngebiayain anaknya nggak beres kuliahnya kan emang Durhaka. Bokap gua kalau lagi ketemu sama temen-temennya gitu, anaknya udah kelar 8 semester. Si Boris kenapa sampai 12 ini? Kok belum beres-beres? Gua sampai 14, Pak. 7 tahun pas. Sama, tapi kan gua murah. iya 200.000. konsolnya 200.000. Iya, paling 100 bete semester. kalau sama Uus ngobrol soal SKS. Dia cuma 200.000, 300.000, gua kenapa 8 juta ya? Nah, itu karena orang-orang pinter itu, Unpar jauh ya. orang-orang pinter itu memang dipermudah. Wah, hei, ini udah mahal, sok pinter. Gua mah dia Mendingan zaman kayak dia sekali nggak usah kuliah. Kaya-kaya juga. Tapi dia ganteng. Itu yang kalian tidak punya. termasuk Kang Soleh ya. Iya, sadar diri lah. Sama Kang Sol ini sekarang kalau dibandingin dengan dia suka ngupload foto di zaman kuliah dan sekarang, dia kayak mudaan sekarang. Iya, betul. Iya, iya. Dulu Dulu lahir udah tua bagaimana? Benjamin Button. Le, kalau lu tadi kan yang lu interview kan Lama-lama pegel loh ini. Disuruh siapa duduk begitu? Ya, justru Sila lebih pegel. Iya. Kesemutan. Sekarang ini pengalaman Bagus. Berarti acara ini membuat Gading dan Boris tahu rasanya orang sholat Jumat. Iya benar. dengerin ceramah. Iya. Kalau di gereja tidak mungkin pegel-pegel gini. Duduk gini. Ini namanya toleransi. Supaya timbul empati antar umat beragama. Luar biasa semprot. Tuh, lihat saya kasih AC. Iya. Dia ngerasain AC. Iya. Oh, karena Kalau di gereja di- pakai AC. Iya. Biasanya kipas muter kan? Iya. Iya, Kalau bagus. kalau di masjid mah biasanya kipas muter, ya kadang-kadang ser. dingin. Nanti hilang lagi. Ya, iya.
hilang, kena lagi gitu. Iya. Tapi bagus kalau di masjid kan ada serar-serar ngasih tahu bahwa hidup tuh tidak selamanya enak. Filosofinya gitu. Ada pengalaman hidup. Kalau orang-orang yang di gereja terlalu dilenakan. Enak terus gitu. Kalau di kita di masjid, angin terus hilang lagi. Iya, Kalian bener. terlalu dimanjakan. Iya. Ibadah tidak kesemutan. Kita dong ibadah kesemutan. Ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Justru Pain and gain. Justru kita sebagai umat beragama diuji. Kalau di gereja terlalu- kursi semua sama kan? Iya. Kalau di masjid itu ada khusus VIP Oh, ada VIP-nya. yang ada pilar. Oh, nyender. Berarti siapa cepat didapat ya? Iya. Kalau kalian mah semua nyender. Itu juga sama seperti kehidupan. Karena kadang-kadang kita sedang berkarir nih, kita dapat posisi nyaman nih, duluan nih kita. Iya. Di pilar ini kan, set. Jadi nyender, tiba-tiba ada orang tua nyamperin kita, "Dek, di masjid nggak boleh nyender." "Oh iya Pak, maaf," gitu. "Iya, maksudnya jangan di sini duduknya." "Iya." Gua pindah, Dia nyender. bapak itu yang duduk. Hey! Kenapa nggak Bapak pindahin pilarnya aja? Aduh, nggak bisa karena pilar Islam tuh kokoh. Tapi gue yang bahagia itu kalau lagi mau ngapa-ngapain tiba-tiba misalkan mau ngerokok tapi nggak bisa tempatnya untuk mendukung rokok. Oke, ya, Banyak kan gedung-gedung kantor, ya. pesawat nggak boleh. Iya nggak boleh. Bioskop nggak boleh. boleh. Ya. Untung ada Velo. Oh iya. Lagi bawa nggak hari ini? No, ini Pak, saya bawa nih Pak. Mau ngasih tahu ke teman-teman gua dan Cabagus, ini itu adalah Velo. Velo ini adalah kantong nikotin yang bebas tembakau pertama di Indonesia. Nih, ini bawa Pak Dika, saya Pak Dika. Cara pakainya gimana tuh, Bor? Nah, ini cara pakainya memang nih dibukanya agak susah. Iya. Kalau yang ini salah. Ini tuh adalah tempat Sampah. sampahnya. Jadi buat teman-teman gua Cabagus, ini bukan ruang gerbang masuknya ya. Ini tuh tempat sampahnya. Oke. Ini dibukanya agak susah. Karena kenapa? Untuk menghindari dibuka sama anak-anak kecil. Gitu. Jadi kita amanin dulu ini. Nah, ini udah dibuka Pak Dika. Iya. Cara pakainya ini gampang banget. Tinggal ambil aja satu, Ya. taruh di gusi belakang. Oke. Terus? Udah ntar diemin aja, enak bawa ngobrol aja. Setelah 30 menit akan keluar ada aromanya, Oke. ada rasa-rasanya. Kalau ini yang lagi saya bawa adalah Velo yang Berry Frost. Berry Frost. Apa sensasi Iya, yang lu rasain sekarang apa? Bener-bener ya? Ini Ada rasa manisnya? ada rasa manis-manisnya, Berry Frostnya dingin-dinginnya ada. Gitu. Jadi udah gitu aja ya. Tinggal dibawa Makanya ngobrol udah aja. sih bawa ngobrol taruh di sini di gusi. Durasinya belakang. berapa lama itu? 30 menit. Nah. Oh, 30 menit Iya, buat. 30 menit nanti buah. Cuman ini produk hanya untuk 18 tahun ke atas dan juga pengguna produk nikotin atau perokok. Dan ini dapat menyebabkan ketergantungan. Terus ini bukan untuk perempuan hamil atau menyusui. Jadi tidak disarankan ya. Dan itu beneran bersih, terus praktis. Jadi bisa dapat sensasi nikotinnya yang ya kapan aja dan di mana aja. Varian juga ada beragam, ada Polar Mint, ada Berry Frost dan juga ada Tropic Mix. Ada 3 varian. Ini variannya ada 3 Iya. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen nyoba, langsung aja cek velo.com atau cek di Instagramnya langsung di @velo.indonesia. Bayangin coba kita lagi beribadah gitu, kita ngeliat kaki depan pas lagi sujud, telapak kakinya Rombeheun. Iya, pecah-pecah. Pengen ngomongin tapi aku sedang ibadah gitu. Banyak ujian kita. Banyak tuh, ujian, umat Islam. banyak Banyak ujian, ujian. banyak ujian. Kalian terlalu dimanjakan. Gimana? Mau nggak hidup penuh ujian? Supaya dibayar nanti. Iya. Kalau Aduh. mereka kan sudah dijamin katanya kan ada Iya. yang menyelamatkan. Iya. Kalau kita mah belum tentu. Jadi kita ini hidup dengan penuh ini semangat. Semangat. Bukan keraguan ya? Tidak ada keraguan. Oh, itu sih pasti jangan kasih jaminan. Iya, terlalu Oke, sip gitu. terlalu mudah kalian Oh, itu. iya. Aduh. Masa Kita cari yang gampang-gampang aja. Yang pasti-pasti aja. Agak bertolak belakang sama statementnya dia di awal ya. Iya. Hidup itu harus simple. itu hidup. Kalau buat akhirat tidak. Coba sekarang Karena kalian hidup itu hanya senda gurau dan permainan. Iya, iya. Tapi kalau akhirat itu kekal. Itu makanya kita harus lebih serius. Kalian ini Gofar versi ini ya. Versi positif. Versi enggak, Gofar tapi versi terstruktur. Iya, iya, iya. Kalau ngomong kayaknya bener aja gitu. Lu kalau main ke channel orang lu milih gak sih sebenarnya? gua pilih. Kalau gua suka sama orangnya gua mau. Terlebih ya lo kalau kenal jadi lebih Kalau enak. kena atau kalau misalnya deket lokasi syutingnya. Berarti
Berarti ini yang masuk mana? yang kategori pertama apa yang kedua? Ini kategori pertama dan kedua. Gua suka sama kalian, suka acaranya, dan kebetulan deket banget. Nah, kira-kira lokasi yang jauh tuh kira-kira daerah mana menurut lo? Jakarta Barat jauh. Barat Enggak, jauh. bilang aja, pokoknya posisi rumahnya Aldi Taher dah pokoknya. Jangan nanti gua pulang-pulang Nisa Sabian. Solihun. Tapi gara-gara dia setiap gua baca Nisa Sabian ada nada di kepala. Jadi namanya dibacanya nyanyi ya. Bahkan gue ketemu orangnya langsung mulut gue gatel banget pengen nyanyi itu. Gue nyanyiin akhirnya depan dia. Akhirnya ya. Kebeli motor ya saya ikut berbahagia. Iya. Ini kan anak motor. Iya. Kita kan anak Iya. motor. Gua duit pas-pasan maksain beli motor. Lu duit berlimpah baru kebeli motor. Emang tiap orang kan cobaan hidupnya beda-beda. Dia pernah punya motor. Pernah. Disuruh dijual. Belinya bareng. Tuh. Harus dijual. Berarti ada masalah komunikasi. Nah, betul. Padahal public speaker ya. Iya, padahal ngomong jago ya. Kalau Kang Soleh komunikasi ke istrinya beli motor? Lama. Apa juga? Enggak itu lama ngomongnya apa lama nabungnya? Kalau gua lama ngomongnya, lama nabungnya. Lama nabungnya. Jadi gua lama, begitu punya duit kan lama meyakinkan bahwa boleh dong ngeluarin duit mahal buat ini. Kalau lu mah kan sebenarnya bisa beli kapan aja. Beda. Kalau lu mah memang nyalinya belum ada. Keren. Bayangin yang ngomong nyali orang tua pakai kacamata tebel. Yang nggak ada tendensi untuk berantem. Bawa motor juga kayaknya nggak ngebut-ngebut amat. Kemarin main motor sama dia santai. Seru kan? Santai. Ya, Tapi kalau- ada yang lebih santai dari gua. Ada. Andre. Iya. Nggak berani. Ada kemarin 40 lah. 40. 40 kira-kira nyetir 15 menit tidur lah. Kang Soleh tuh tipikal yang bapak-bapak naik motor dibilang goblok ngangguk gitu tuh. Goblok. Gitu. Kita hidup tidak usah cari konflik. Kalau masih bisa dihehehin ya hehehin aja. Pernah nggak dalam hidup lu konflik sama orang? Pernah? Nah iya, coba Kang Soleh ceritain kan. Soalnya kan kadang-kadang statement lu memang jujur apa adanya dari pemikiran lu. Iya. Kalau dari statement gua belum pernah ada yang konflik. Materi-materi statement Nggak lu mungkin. zaman Zaman dulu ya Bur ya. Tiap kali di acara-acara korporat. Wah, dia pernah ada acara kerumunan Ya, elektronik gede banget. Ya. Nah, mic-nya mati. Nah, terus? Ya. Di roasting sama dia brand itu. Wah, sampai alat elektronik mic-nya mati. Tapi kan tidak ada yang marah. Kata kamu. Itu juga kata saya waktu saya nge-tweet, saya berstatement apa saya juga kan nggak ada yang marah gitu. Tapi kan saya hanya ngomong fakta. Fakta emang. Malah bosnya marahnya bukan sama dia, marahnya sama panitia dong. Iya, sama krunya mungkin ya. Yang krunya dendam berkarat sama dia ngapain sih pakai lu omongin. Tapi dia kalau udah stand up kan kadang materinya juga serem-serem. Pokoknya Iya. bukan seremnya itu bukan serem yang gimana-gimana, pada seremnya tuh kayak misalkan dia ngomongin brand yang sedang bayar dia gitu. Kayak waktu itu di Bobber Tropika apa-apa gitu, dia stand up nih Pak. Set gitu, ya ini Bobber Tropika ya tempat nongkrong orang Bandung gitu di sini. Wah di sini mah makanannya mahal-mahal tapi nggak ngasih AC, irit. Emang sengaja ya dibuka gini biar irit budgetnya gitu. Wah itu, bosnya di belakang si Kang Jody, di belakang. Gitu. Tapi kan bener. Bener nggak? Iya, Pegangan betul. dia tuh fakta aja. Iya, Bukan jadi- mengada-ngada. Saya tidak pernah ngomong yang tidak fakta. Iya, bener. Makanya orang juga mau marah, tapi udah bener. Beda kalau opini agak susah opini. Kalau opini kan misalnya, Oh, itu oh, kan ini tanggapan jelek lo, ya. Oh, jelek bagus relatif. Iya. Tapi kalau misalnya fakta lampu mati atau apa kan benar. Iya, benar-benar. Saya hanya bicara fakta. Iya, benar. Kadang benar. fakta-fakta yang tidak berani dibicarakan orang. Nah, Kang Soleh yang pernah ditegur sama orang Iya, pernah dari nggak sampai stand up. ditegur? Sampai ditegur pernah nggak? Gue pernah ditegur, Nih. tapi bukan sama. Jadi gini, gue ada job of air di Papua. Sebelum manggung stand up, ada orang Papua yang ngajak ngobrol sama gue, Mas, materinya ini aja Mas, wah pasti lucu. Oh iya, Dikasih suka ada, masukan. suka ada. Dikasih Iya, masukan iya, iya. sama native orang aslinya. Warlock. Iya, orang lokal. Ini aja pasti seru. Terus, oh iya juga ya. Gue bawain, set. Ketawa, orang yang itu ketawa yang ngasih masukan ke gue. Besoknya gue dievaluasi. Yang marah orang Jawa. Yang marah orang Jawa. Bos yang ngundang gue. Tapi dia marah. Selalu berurusan. Marahnya kenapa? Karena Dia materinya. marah menganggap materinya terlalu menyudutkan orang Papua. Lah gua turun panggung si orang Papuanya. Lucu banget. Kan jadi gua bingung. Ya tadi orang yang ngasih saran ke gua materi itu orang situ. Lah ini yang marah orang Jawanya. Jadi ya udahlah, gua mau Jangan-jangan untung udah ditransfer. Itu
yang paling enak kalau off air ya. Makanya yang penting kan kita harus lunas H-1. Dan satu sebelum berangkat. Ya, dan tidak ada klausul kalau tidak lucu uang kembali. Pengalaman ngebom yang paling lu ingat? Oh, ada nih. Gua mah semua off air yang gua pikirin itu nggak lucu. Ngebom. Begitu gua off air nggak mikirin materi, seadanya aja. Nanti gua mau naik panggung, gua lihat dulu sikonnya gimana. Gua ngebawain materi berdasarkan yang terlihat. Selalu lucu, ger. Semua materi yang gua riset, gua Nggak siapin, nggak lucu. Dia ini orang yang nggak pernah nyiapin bahan, jadi dia nggak pernah tahu mau closing di mana. Kemarin kan gue denger dia waktu itu yang pecah banget yang bisa sampai 3 jam ngomong. Iya. Itu yang majelis Kalau majelis tidak alim 2 jam 45. Kalau yang 3 jam 20 menit dibilang enak ya memang enak. Ya. 3 jam 20 menit. Itu spesial lu. Iya, spesial gua. 3 jam. 3 jam. Iya, karena kan gua jarang bikin spesial. Sekalinya bikin ya udahlah keluarin aja semuanya. Gimana yang pernah nyobain bikin spesial show? Oh, ngeri. saya kan terakhir 45 menit aja. saya terakhir kan 2 jam setengah. Nah, Kang Soleh saya kira udahlah segitu kayaknya patokannya karena saya juga nonton kan spesial show Kang Soleh kan kayak enak juga nih ngobrol di atas panggung. Ternyata di atas panggung itu Kang Soleh entah di special show ataupun dia diundang, misalnya stand up night apa gitu ya. Panitia tuh harus udah siapin duit buat Overtime. Karena kadang-kadang misalnya selesai jam 11 nih, Kang Soleh itu bisa selesai itu 12 lebih. Overtime buat gedung, bukan Gedung, buat dia kan? iya, overtime buat gedung. Ya karena gua nggak ditulis. Jadi gua nggak tahu. Ngalir. Gua nggak taw bakal berapa menit durasinya dan gua tidak dilatih. Jadi gua tuh paling cuma sedikit yang gua open mic-in materinya. Jadi 2 spesial gua itu, yang spesial pertama paling 40%, spesial kedua lebih sedikit lagi gua open mic-nya. Jadi gua nggak tahu bakal berapa jam. Makanya pas yang terakhir itu 3 jam 20 gua bilang sama manajer gua, kayaknya nggak akan sampai 2 jam ini malah sedikit. Ternyata pas gua tanya ini udah berapa 3 jam, pantesan gua sakit pinggang. Karena kan gua cuma nulis poin. Jadi gua nggak tahu berapa kira-kira. Karena kita dulu pernah dengar kalau cerita Kang Soleh itu kenapa bisa open mic materinya sebegitu banyaknya tanpa open mic dia bisa stand up segitu banyak karena dari zaman kuliah sudah melakukan stand up katanya. Ya apa kan gua suka nge-MC sendiri gitu, suka ngoceh sendiri. Terus gua punya band juga, gua jadi MC di bandnya. Kalau band tuh tahu gue ya gitar, basis, vokalis. MC ini buat apa? Ada MC. Jadi gini, kalau Band ada MC-nya tuh nih, gimana? misalnya kita band misalnya. Iya, misalnya band. Ini gitaris, misal Basis, drummer, iya. basis. Keyboard. Enggak lu vokalis. Ganteng. Nah, begitu mau manggung, gua yang ngoceh, mereka nyiapin alat. Gua menyambut penonton, ketawa, ngasih lawakan, menyapa. Layaknya seorang frontman. Begitu, oke kita mulai lagu pertama. Gua melipir ke samping jadi backing vokal, Andika yang maju nyanyi. Begitu beres satu lagu, Andika melipir, gua bercanda lagi. Tapi lu bagian dari band itu? Iya, gua personel. Gua ini frontman yang backing vokal. Pernah denger gak lo? Ada emang gitu? Nggak Kasih tahu nama bandnya dong. Nama bandnya apa? Lalier lalulus parga. LLP. Lalier itu apa? Lalier tuh aduh Pusing. Pada pusing. itu lemes-lemes. Pada lemas. Parga tuh pegel-pegel. Jadi tapi orang taunya gua doang di band itu. Yang lain tidak terkenal. Yang ngetopnya malah lu? Iya. Tapi begitu orang yang baru lihat pertama kali pas dipikirnya gua vokalis, kok si Soleh melipir? Yang nyanyi temen gua. Gua nyanyi pas bagian ref aja. Biar nggak kedengeran falesnya. Tapi Kang Soleh nggak cuma musik doang kan? Enggak. Kalau lagi ada tanding antar Oh iya, ini komentator bola. Lu semua bisa? Maksudnya lu pingin tampil apa gimana sebenarnya? Enggak, gua tuh jadi komentator bola gara-gara teman gua jadi panitia fun plastik, sepak bola plastik. Terus tiba-tiba teman gua cuma manggil-manggilin. Gue bilang, Jangan kalau sama-sama nendang. Dibalikinnya lagi harus dibanting ya? Iya. Jadi gue bilang sama teman gue, pinjem tuh ada ke senat, biar gue panggilin panitianya, pesertanya, sekalian gue komentarin pertandingannya, biar rame aja. Daripada orang cuma gini-gini doang. Ya akhirnya itu gue komentarin. Padahal gue bukan pecinta bola. Jadi gue cuma komentarin orangnya aja. Permainannya mah gue nggak ngerti teknik apa itu, umpan, nggak ngerti ya. Gue mah cuma ngomentarin aja, biar lucu aja. Dia satu-satunya orang misalnya dia fakultasnya Vkom lagi tanding sama misalkan teknik. Tekniknya itu bisa nggak marah sama dia padahal dicengin juga. Si tekniknya itu sama dia nggak marah karena si Vkom juga dicengin juga sama dia pemain Vkomnya. Nah tapi lu dari gitu-gitu ke jurnalis gimana switch-nya? Kan gue kuliahnya jurnalistik.
Emang jurnalistik. Iya, begitu gua lulus ditawarin kerja, ya udahlah gua kerja. Gua mah semua dalam hidup gua tuh ditawarin. Oke, kalau kemampuan lu menggali sesuatu dari narasumber, Dari itu lu jurnalistik. belajar dari jurnal. Karena dari gua studi. kuliahnya jurnalistik, gua Kalau pernah belajar lu jago teknik. ngeritik dari mana? Kepaksa aja itu. Karena harus kan dulu kalau lu wartawan musik, lu punya kayak lu harus ada kewajiban nulis review. Jadi ya udah dicari-cari aja. Itu yang bisa-bisanya gua aja seakan-akan gua ngerti, padahal mah gua menyembunyikan yang tidak gua ngerti. Iya. Lu pernah tahu Gading ngeluarin single nggak? Dan biarkan aku Belum pernah. Coba belum lo pernah jadi mana coba. Jangan ya. Dari Lu tadi- ngobrol lu sama- dari ngobrol aja gua bisa tahu bahwa tidak keputusan yang baik itu. dari ngobrol ya. Dari timbre suaranya aja memang Iya. udah Ding lu ada Lu bidang Madip lain ya? yang Oh, Madip. di role itu udah ada Rolling bidang Stone. yang lu kuasai. Tidak perlu cari-cari bidang Jangan yang seraka ya. Iya. Ini aja yel-yel prediksi aja dia fales gitu kan. Kalau jaya gitu kan kalau paling jaya. Lebih kayak toko bangunan ya. Bayangin aja dia tuh kayak apa ya pas lagi nyanyi lagunya dia sendiri terus pakai yang vokalnya nyalain kayak double gitu ganggunya. Emang nggak ada rubahnya? Enggak kalau gua nyanyi yang ada skornya, gua diem skornya cepet. Iya dong. Iya. Tapi kalau gua nyanyi gocap. Jangan lagi ya Ding. Tolong demi kebaikan kita. Kalau nge-rap gua suka nge-rap. Tapi lu merasa bagus sebagai rapper. Enggak. Iwaknya juga jangan-jangan nggak ikhlas ya. Kebetulan ikhlas. Kebetulan ikhlas. Emang Iwaknya nyanyiin lagu gua. Karena manggungnya seringan gua. Kan gua live music dulu kan seminggu 3 kali. Gua bawain lagunya bebas terus. Jadi kan kesana itu lagu gua dibawain Iwaknya. Sekarang coba kritik lu buat acara ini apa? Ya, kritik buat Semprot. Uus terlalu banyak ngomong. Enggak, lu tapi enggak sebelum acara ini lu udah nonton. Seru. Nah, jadi kayak Uus banyak ngomong. Iya. Kadang-kadang Seperti dia netizen kebanyakan. enggak, tapi kadang-kadang dia merasa insecure dengan posisinya sehingga harus menunjukkan. Enggak sih. Kalau dari orang luar melihatnya gitu. Boleh dong. Boleh tuh. boleh. Soalnya kita Iya sih. lihat posisinya. Andika jarang ngomong, oh dia sudah established. Iya. Gading juga sudah tidak perlu membuktikan apa-apa. Nah Iya. ini. Yang paling enak Boris. Paling enak dia. Kenapa? Kenapa? Cuma nyedot ketawa dibayar. Nyedot ketawa dibayar. My lovely wife. Enggak, soalnya materinya dia itu di luar sini. Materinya tuh di situ. Paling enak tuh Boris. Kita ngomongin fakta di sini. Orang nanggepinnya itu komedi. Padahal mah, aduh. Kenapa ditebelin? Kerjaannya cuma nyedot. Sampai akhirnya ntar kita ketemu fakta-fakta terselubung pas kita lagi nongkrong di luar. Jadi Pak Dika ini awalnya nih Pak Dika tuh ngiranya ini jadi bercanda. Dia bercanda, disangkanya kan pas itu tiba-tiba ketemu ada temannya Boris di luar menceritakan lah apa yang biasa kita omongin di sini. Padahal si orang ini mungkin jarang juga nonton ini gitu. Terus kayak oh itu bener ya usia ya emang menurut lu gitu. Tapi Boris ini IG story-nya yang sama kayak Gading. IG story tiap hari dulu zaman sebelum pandemi live musik mulu. Padahal dia berkeluarga. Ah, beda. Ya, Kalau lu gua bisa memaklumi. Maklumi. Tidak ada yang di rumah. tidak ada yang merindukan di rumah. Ini. Nah, ini pandangan orang luar ya? Iya, gua suka. Aduh, Ini Irma di rumah pasti lagi ngelonin anaknya, kasihan. Terus dia bagaimana perasaan istrinya lihat IG story? Si ayah nyebutnya ayah. Si papa lagi liatin ke anaknya. Lihat nih papa kamu lagi nyanyi sama orang. Oh, bahagia ya minum-minum ya. Terus dia lagi gini sama anaknya lagi gini. Tidur ya sayang. Semoga nanti kamu kalau punya suami jangan kayak papa kamu ya. Mungkin malam ini papa nggak pulang. Iya. Tapi memang bahagia, Bor. Bahagia dong. Kencang ketawanya ya.
Ya bagus lah. Bahagia. Iya. Tolong takutnya kan orang salah kira. Ya, tapi kan emang cara orang mengarungi bahtera rumah tangga kan beda-beda. Oh, memang masih bahtera gitu. Bukan sih lebih kayak kapal sekoci. Perasaan gue Iya. istilah umum Iya. kok salah depan dia ya. Istilah umum kan gue bilang. Sekarang rumah tangga. Bahtera kesana bahtera rumah Kalau tangga. bahtera tuh kokoh, dia kena diterjang ombak, dia begini kan, dia kayak sekoci dah. Perahu yang habis bahteranya Kayak. yang gampang banget tumbang. Yang walaupun Kena putar ombak dikit jatuh. tapi balik lagi. Gampang. Gini dikit, aku di atas lagi. Kayak rafting. Crafting acara gathering kantor. Susah. Kalau nggak ada ya harus ini. Udah cukup biasanya 3 kesini nambah jadi 4. Ini kan pandangan penonton. Iya, pandangan penonton. Soalnya dari episode ke episode tidak ada yang berubah. Berarti memang dia tidak introspeksi. Karena harusnya kalau dilihat ya udah berapa puluh episode ini dia introspeksi, kurangi lah party. Kurangi, Parti. Karena pandemi. Imbang ya, ini ada yang Imbang. bandel, ada yang terkekang. Ada yang terlalu bebas. Ya ada yang terkekang tapi baik-baik aja. Iya. Tapi sikap kritis lu ke hubungan di rumah sama istri lu gini juga nggak lu sefrontal Gue ini sering nggak lu ngomong? bikin Sering sakit ribut? hati istri. Oh iya, sama. Gara-gara suka mengeritik misalnya dia salah pronunciation bahasa Inggris, terus nggak gitu Lu pronunciation. ngomong langsung? Iya, terus dia bete gitu gara-gara dikritik. Itu istri saya kali. Istri saya juga sama. Nah, biasanya kalaupun memang kita pasangan suami istri di rumah kan, kalau misalnya ada yang salah, karena nggak enak, nggak diomongin kan. Iya. Kalau lu mah lu omongin aja. Iya, misalnya dia ngomong gitu, bukan gitu ngomongnya. Terus dia, ya istri sendiri dikritik gitu. Sama. Si Bunda, what happened? Whatever. Happen kali Bun. Ya ini nih kayaknya aku nih gak pede pakai bahasa Inggris gara-gara ayah kayak gini mulu gitu ya kan gue cuma ngasih tahu. Masih mending gua berarti. Ya jarang ada Pernah gua apa begitu. Ya jarang komunikasi. Dari awal emang nol, emang gak pernah Nggak ada. bikin sakit hati. Memang dia nggak tahu istrinya bisa apa aja. Lu nggak pernah ngeritik. Kan sudah ada contohnya yang tidak terbuka sama hatinya. Aduh. Iya ya. Aduh. Nanti saya banyakin ngobrol berarti nih harus. Iyalah. Makanya kalau mau banyak ngobrol jangan banyak keluar dong di Iya, kafe, Ngobrol itu penting. Jarang saya keluar sih mah. Mulai dulu IG story tiap hari live musik. Itu kan dulu, sekarang kan masih. Iya. Itu kan biar lucu aja. Kok sekarang udah nggak pernah my lovely wife gitu? Nggak pernah. Nggak perlu minta maaf. Kan lagi beda karakter iya. Waktu kemarin kan kayak Pak Karto. Iya, betul. Sekarang kan Mang AA. Iya, Mang Aat. Mang Aat kan Kebetulan memang- Mang AA yang nggak punya bini ya. Oh, enggak punya ya? Nggak tahu Bapak ngerasa Atau punya bini punya. nggak? Nggak di sini. Bapak ngerasa punya bini nggak? Mang Aat. Iya. Mang Aat punya, tapi bininya di kampung. Mang AA makanya Bapak jarang pulang. Mang Aat kan di kota. Iya. Oh makanya ini biar penghayatan perang. Iya. Jarang Kan ketemu. aktor dia mah. Ya, makanya rumahnya dia nyarinya di Serpong, di Geraha Raya biar ya masuk ke kampung Iya, gitu. iya, jadi Kalau ke Fatmawati jatuhnya kan ke kota gitu. Ini Mbak, ini seru nih ya. Nanti kalau diprediksi gue nanya, tuh kalau diprediksi gimana tuh anak-anak tuh? Kita kritik satu-satu ya. Ada yang pernah tapi? Apa? Ada yang pernah lu? Ada yang pernah marah nggak sih Kang Soleh dari yang Kang Soleh omongin gitu? Nggak terima gitu. Padahal mah teman, tapi diomongin tapi sakit hati atau dendam gitu. Kalau teman kayaknya nggak pernah deh ya. Nggak pernah ya? Nggak pernah kayaknya. Kayak nggak tahu sih apa mereka memendam ya. Nggak tahu. Dan mungkin ada yang bilang, Kang Soleh emang gini orangnya gitu. Iya Ya emang. Enggak kalau udah temenan mah ya emang ya udah diomongin mah apa adanya aja kan. Iya, orang paling suka bilang Orang tua udah risih banget. Itu udah mau amin ya, udah mau selesai ya. Apa namanya? belum. Enggak, ini baru khotbah 1. Iya. Belum nyampe khotbah kedua, udah pegang. Udah pegang. Biasanya kalau udah gini nih, Atau gini nih nanti posisinya. Atau dari awal udah antisipasi, dari mulai khotbah udah gini. Jadi tidak perlu kesemutan. Iya betul. Biasanya kalau udah mulai gini nih Pak Gading ya, itu mau jam 1 belum sholat. Iya. Masih ceramah aja udah begini, udah begini. Kirain udah mau kelar ya, tapi ternyata Belum. Atau lagi syukuran di rumah orang ini kok nggak kelar-kelar. Doanya banyak banget segini. Kalau di gereja gitu kan Bang. Tapi kita karena duduk sih Ya makanya anti kesemutan.
Yang kayak di film Mr. Bean tuh apa adanya begitu. Makanya doa mah jangan panjang-panjang. Dua aja. Apa? Sehat sama kaya udah. Wah, cukup. luar biasa. Ini deh. Kamu ngapain? Iya. Iya benar. Sehat sama kaya. Itu sudah mencakupi semuanya. Udah jelas semua. Sehat, bisa ngapa-ngapain. Kaya bisa ngapa-ngapain. Makanya Tapi kalau ini tidak- salahnya dia ini sehat sama kaya, Yang bahagianya penting kurang mah nih. sehat dan bahagia. Ya. Kaya kalau tidak bahagia, Pak, Bapak kalau sehat tapi nggak kaya. tapi kalau orangnya bahagia, gue pernah duit gue pas-pasan nggak ada sisa, gue bahagia. Bahagia. Iya, emang tolak ukur bahagia orang kan biasanya beda-beda ya. Tapi memang uang bukan segalanya juga. Betul. Tapi segalanya butuh uang. Betul. Kalau dulu masih sering kan lagi stand up Metro Iya. gitu-gitu. Ya yang undang gue Kompas. cuma Metro aja sama Kompas. Oh, oke. Oh, Ya, kalau dulu sama pernah net punya paling dulu net. Di net, Iya, acara net pernah. musik. Iya udah itu. Yang battle lip sync ya? Ya itu tapi masih konteks kerjaan lo kali. Iya. Iya. Iya sih. Jadi juri stand up juga di Battle. Iya Trans lip 7 sync ya? apa sih Trans 7 ya? ya ini apa sih? Duel Super. Duel Danet, Super. Danet. Iya, Ya, iya, ya. si Oos kan. Karena waktu itu kan interview gue juga dari situ. Oh, Iya, Pas Oos dari hostnya situ. tuh, Duel Super. Iya, Iya, iya. Duel Super. Sekarang film apa lagi Kang Soleh? Belum ada, baru mau syuting tapi skripnya masih di. Lu ngedirect lagi? Iya. Gokil. Ada produser yang Dia aja berani ngedirect. Kok dulu gue main di film jadi ada. Kan nggak ada gua juga. Iya kan dia Kan dia bantu iProduction. Dia Pasti kita pemainnya. Tapi Kang Soleh, tapi honor dia lebih gede dari kita. Yang mana dia Syuting sini cuma berapa? 2 hari, Dua syuting hari. 2 hari. Dia juga kan ada. Dia ada juga. gue juga ada. Ada, kita Iya, semua maksudnya ada. apa? Kita ini honor dia, ini ngalahin honor kita berhari-hari. Yang sampai kita ngekos di Bandung kan. Iya, Bandung. ini ada semua, cuma beda kasta. Emang sesuai dengan judul. Ini kan kita nih yang produksi. Ini biayanya Gading lebih gede daripada biaya produksi. Mau jadi apa gitu. Ada semua ini kita. Ada semua. Apa nih genrenya? Kalau mau jadi apa kan cerita ya, tentang sama lu. masih drama komedi. Soal musik tapi soal Oh, soal musik. Iya. Lebih dekat, pokoknya dekat-dekat aja Kang Soleh ya. Iya, yang ngerti-ngerti aja. Ini ada produser, pokoknya dia punya cerita soal penyanyi yang ingin comeback lah gitu lah. Oh. Intinya kayak gitu. Kenapa nggak ceritain penyanyi tadi yang MC Iya. featuring vokal itu lucu. Apa ada itu juga dari situ cerita. Lu ngedirect dan main juga. Gua nggak tahu, paling main dikit lah, capek. Gua setelah ngedirect dan main capek ngedirect sama main, mendingan ngedirect aja. Jadi fokus di Meskipun ada mentoring siapa kemarin? Monty. ya? ya Monty. Tapi kan Monty nggak pernah main. Dia kan ngedirect doang. Iya. Berarti film ketiga nih kan berarti kan. Kok masih ada yang percaya sih Kang Soleh? Nah, rezeki mah dari Allah. Mantap. Mantap. Orang kalau seperti kata Sujiwo Tejo, orang kalau memikirkan sudah khawatir besok Takut makan makan apa, nggak? itu sudah menghina Tuhan. Meragukan. Meragukan. Jadi gua mah ikhlas aja. Dari dulu juga. Kerja gua- mah kerja. Iya, nggak usah terlalu mikirin. Justru ketika gua mikirin, aduh dapat kerja, Betul, malah iya, nggak dapat. Begitu gua ikhlas, kerjaan datang. Betul. Iya. Jadi tidak usah dipikirkan, ikhlas aja. Yakinlah Allah baik sama kita. Ah, oke. Nah, tapi kan kalau di dunia kita nih, di dunia Iya. entertain khususnya, kan kadang ada tren yang memang harus diikuti supaya kita nggak ketinggalan. Menurut lu gimana? Gua nggak ya Kayak misalnya sekarang Apa? eranya TikTok deh, katakanlah gitu. Apa ya semua harus ngikutin flow Enggak, itu supaya gua enggak. bertahan? gua dulu aja ketika semua orang memakai BlackBerry, gua bertahan tanpa punya BlackBerry Messenger dan baik-baik aja hidup. Kan kita tidak perlu mengikuti yang semua orang lakukan. Iya. Kalau kita nggak nyaman ya, gua mah prinsip gua boleh ngikutin tren, tapi asal gua nyaman. Ya. Kalau guanya tidak nyaman, ngapain gue ikut-ikutan? Biar lebih tulus aja. Iya, betul, Mengerjakan sesuatu tuh harus tulus. Soalnya kan kadang sekarang kan ada dampaknya, apalagi Iya. eranya sosmed tuh sekarang kan lagi gila. Iya. Iya, iya. Nah sekarang orang main TikTok tuh kan tujuannya bukan have fun lagi, tapi udah Cari mulai duit bisa juga. cari Cari duit. duit, Karena iya. banyak Nah, brand placement di situ. Dan Kalau lain-lain. gua agak susah motivasi mengerjakan sesuatu dengan niat nyari duit tuh, gua nggak bisa. Gua kalau misal gua pengen berkarya nih ya, yang di luar itu. Lagian juga lu nggak cocok juga begini, Le. Iya. Lu bayangin kalau tiba-tiba Soleh begini-begini. Apa? Tapi Gini. kan TikTok nggak cuman gini-gini. Iya, tapi enggak belum. Udah mau pakai baju band, Purple, Scorpion kan dia pakai baju band kan. Iya. Baju band terus nih. Betul Soleh. Iya, nggak cocok. Nggak, maksudnya kalau gua belum nyaman, apa belum tertarik. Gua kalau Belum gua ngeliat sih ke situ prinsip ya? gua nggak apa-apa ngikutin tren, tapi harus nyaman dulu. Iya. Bukan karena semua orang melakukan terus gua harus melakukan. Enggak. Gua bikin YouTube pun bukan karena semua orang bikin YouTube. Gua Ya. bikin YouTube karena gua pengen punya karya di situ. Oke. Jadi
niatnya pengen tulus aja dulu. Iya. Dan lo kerjain juga dengan cara lo sendiri ya? Iya. Kalau tadi lu bilang, gua kalau apa-apa nggak orientasinya semata-mata Iya. duit gitu. Terus cara lu nyari duit gimana? Kan Maksudnya ya makanya nih, cara gue nyari duit. Misal kayak ada yang nawarin main film, ya udah di situ gue nyari duit. Kalau ketika gue bikin channel YouTube, itu gue nggak nyari duit. Itu gue pengen berkarya, pengen bikin sesuatu yang karena uang, bukan karena uang. Karena value. Iya pengen aja. Iya. Jadi Yang sekarang duit lo dari mana aja, Le? dari Istri juga kan masih kerja soalnya. Iya, dari ini yang di ini Uus. Ada kerjaan. Ada kerjaan dari Dari yang di- kita sama. dari yang di ini, Uus. Kayak masa dari yang enak. Tadi baru ngomong yang lain. Belum ada 10 menit. Iya, tahu diri. Betul. Nah, kalau ini mah tahu diri ya. Ada kerjaan dari situ. Ada aja lah, rezeki mah Off ada air aja. ada, rezeki mah ada. Tapi emang kelihatannya dari ini deh, Kang Soleh beli motor Triumph. Zaman dulu kan kita anak stand up kan belum ada yang punya motor begitu kan. Nah, Kang Soleh mungkin salah satu orang komika duluan. pertama yang duluan punya motor gede lah gitu. Terus kayak sekarang Kang Soleh masuk prediksi itu bukan ikut-ikutan, emang dari dulu Kang Soleh punya motor Triumph gitu. Jadi emang rezekinya yang dibilang Kang Soleh bilang ikhlas. Kejadian gitu tiba-tiba yang lain ada Stevie hitam, ada ini segala macam, Soleh Solihun. Waduh. Ngeri. Memang pemilihan anggota yang cukup unik. Aneh. Padahal kita nggak akrab ya. Awalnya ya. Iya, 13 orang ini nggak ada yang akrab. Yang akrab cuma segelintir. Vincent Desta akrab. Iya. Andre, Wendy, Gading, Ron. Biasa aja. Iya biasa aja kenal. Karena kerjaan aja. Tiba-tiba digabungin. Nah, aneh ya. Iya, canggung-canggung juga sih awal. Kita mau canggung-canggung dan mau misahin diri nggak enak. Iya. Karena harus denda. Iya. Jadi kalau prediksi touring, ini kebagi kelompok. Nah, yang tua-tua, itu cepet istirahat. wah ini kategorinya siapa nih? Ini pasti. Tepi, Ini Andre. Ini Andre, Ferry Mariadi, kehitungnya Iya. tua. Emang dia mah tua beneran. Iya. Jadi kehitung tuh, yang demen minum sama nongkrong, nah udah misah. Gading, Vincent, Tora. Iya. Ini yang tua-tua situ masuknya di dalam vilanya biar nggak masuk angin. Kalau kita di pinggir kolam. Kalau perlu kita udah minum tuh nyebur kolam. Kalau ini kita, jadi memang kebagi-bagi, bro. Kebagi-bagi. Tapi emangnya kalau misalnya di prediksi ada Instastory lagi malam lagi pada Iya. nyanyi itu tidak ada wajah dia. Ada. Sudah tidur dulu. Ngantuk. Pasti saya. Ini juga dari tadi tuh Ngantuk udah ya? ngantuk sebetulnya. Oh, Cuma udah karena jam- obrolannya seru jadi tidak ngantuk. Oh, iya. Keren. Bagus, berarti acara ini menarik. Saya ingat tadi ketika gua nunggu, gua udah ngantuk, biasanya jam tidur gua, ternyata obrolannya seru. Nah ya berarti kalau misalnya tadi udah dikritik, tapi apa kelebihannya? Boleh. Kelebihannya chemistry kalian bagus. Apa salah satu pembawa acara yang menurut gua ada aja bahan obrolan yang seru gitu, yang bisa baru gitu. Dan maksudnya kan susah, berempat gini apalagi. Berempat dengan ya orang Beda-beda background. Ya. Dan menurut gua karakternya menarik gitu. Apalagi ada Boris datang yang jadi keset ya. Ya. Keset ganteng. Keset ganteng. Kayak Andika di lapor Pak. Iya. Karena Gimana ngeliat Andika dilapor Pak gimana? Makin komedi deh. lumayan. Mas Pratama lucu banget. Walaupun dia terlihat suka kadang-kadang salah masuk. Kayak kemarin sama Wendy, gua mau ngelempar jokes lu mas. Belum ngerti timing. Tapi untungnya dia baik. Jadi tidak ada yang marah. Kok ada yang nggak baik? Nggak, saya tidak bilang. Maksudnya Andika ini walaupun Enggak, dia tuh mukanya termaafkan. Iya, dia baik itu- ganteng. iya, Orang iya. susah. Suami Iya, susah. mau marah sama dia Nggak tuh, mungkin. Iya, baik, ganteng tuh. Nggak ada alasan untuk emosi sama dia. Jadi makanya Ya udah. Wendy timingnya dihajar sama dia pun, dia mah baik auranya gitu. Kabel Minanasnya jalan, dia Bagus, mas. iya. Kabel Minanasnya bagus katanya. Kencang juga remnya ya, Soleh ya. Saya tahu diri. Oh iya benar. Dia mah jam terbang tinggi. Wartawan masa mau Wartawan. Biasa ngilik-ngilik orang. Kalau Uus kan sekalinya mau ngebut, lupa remnya masih tromol. Ngerem sih. Dia remnya masih pakai sendal jepit. Ngerem sih. Jadi ngerem cuma Cuman bersihnya masih minggu. Uus itu memang harus ada di manajemen. Satu talent yang merepotkan manajer. Iya, Nah ini dia ada. Nggak harus pernah ngerepotin orang segitu repotnya sampai kita nggak enak lagi buat ngerepotin orang ini gitu. Tapi sayangnya tidak sadar diri. Sudah berapa kasus tetap aja. Ngebut terus. Ya kan orang makan maksudnya ngeliat gue mulutnya racun ya, padahal dia juga mulutnya racun, cuman
terselubung gitu. Dia penempatannya selalu benar. Iya, benar. Dia tuh memang kurang pintar merangkai kata. Itu aja. Terlalu merasa kita harus ekspresi. Padahal dia tidak. Ngomong enak banget. Makasih Kang Soleh. Makasih Kang Soleh. Ya, saya pernah mendengar keluhan tentang talent yang satu ini. Cuma ada banyak. Atas dasar idealisme. Iya. Semua harus dikeluarkan. Padahal kan tidak semua harus diucapkan. Ya kan? Kalau tidak ditanya ya tidak perlu diomongin. Makasih Kang Soleh. Makasih Kang Soleh. Kalau saya kan Boleh nggak hari ini bacot uus buat kamu aja? Ya saya berdoa semoga ada perubahan ya. Amin. Perubahan Udah banyak berubah kali Kang Soleh. sedikit. Sedikit, iya. Enggak, ini aja karena Udah banyak berubah kali sedikit. Iya. Jadi daripada udah banyak. Nggak apa-apa, ini berubah karena energinya disalurkan buat bikin konten. Iya, betul. Bukan buat nge-tweet segala macam. Iya, ini ngomongin dulu. Tahu dia. Sekarang emang lagi nggak ada aja kasus. Enggak, emang udah dimarahin Cing memang Abdel. iya, bagus tapi memang semua ada problema masing-masing. Yang itu problema rumah tangga. Yang ini kan problema menahan kata. Ya. Kalau ini problema memilih satu. Kalau ini problema untuk lebih berani. Iya. Padahal kan istrinya tidak semengekang itu. Iya. Thank you banget Kang Soleh. Aduh Kang Soleh, thank you Kang Soleh. Iya, udah lama nih kita, nggak maksudnya kita udah setahun juga kan, maksudnya akhirnya di review jasa baru hari ini. Habis lebaran langsung review. Judulnya berarti ini review semprot. Unboxing semprot. Baik Soleh. Tapi respect loh dia nonton juga. Iya. Nonton. Iya. Karena kalian menyenangkan untuk ditonton. Gue jarang nonton YouTube. Tapi kalian menyenangkan. Seru kayak seperti nongkrong. tongkrongan yang seru dan orang tuh pengen jadi bagian dari tongkrongan itu. Ya, Kalian vibe-nya menyenangkan. ya. Wah, Vibe sih baru minggu depan masuk lagi. Saya tahu tadi udah ditanya. Makanya saya kasih sedikit situ. Keren. Ngerti kerjaan teman saya. Saya ngerti. Depan ada lagi nih. Saya ngerti adlib, bukan cuma Boris yang ngerti adlib. Kang Soleh mau geser gua sama Boris ya? Lumayan sih kalau bayar satu. Tapi nggak bisa syuting malam. Nggak bisa. Kalau budgetnya oke mah bisa. Enggak, gue tetap yang nemenin gue harus Boris. Iya dong. Partner in crime. Iya. Oh, jadi abis ini nggak pulang kalian? Kalau Boris sih kayaknya enggak. Ya. Kalau syuting di bawah jam 12 masih ada. Oh. Nyawanya sampai jam 3. Kenapa kalau tiba-tiba ditinggalin sendiri sih di jurang? Enggak. Tadi katanya barengan. Oh iya. Tiba-tiba ditanya sama Maksudnya Tapi enggak. kan bener, dia Iya. mau pulang mau jam berapapun Bebas. bebas. Enggak ada yang nyariin. Kang Soleh salah satu orang yang kita curhat enak, maksudnya Pak Dika juga ngalamin kan, maksudnya di stand up Indo pun salah satu yang maksudnya kita sering cerita kalau ada masalah apa segala personal ya. Nah. Ke Kang Soleh enak, maksudnya nggak kayak gini bacotnya. Iya. Enggak, dan dia juga udah cukup lah. Maksudnya umurnya dia udah perjalanan udah banyak. Iya. Jadi ilmunya juga banyak. Sudah Betul. bijaksana. Tuh, keren. Luar biasa ya. Akhirnya obrolan kita ditutup dengan sesuatu yang inspiratif. Iya. Dari tadi gua. Faedahnya di belakang lah ya seenggaknya ya. Dan sayangnya orang nggak nonton sampai ujung. begitu pas bagian Boris tadi, emang anjing Boris. Iya. Tinggalin. Begitu ada yang manfaat udah nggak ditonton. Grafiknya udah turun. Giliran ngomongin orang Iya, gitu kan. Iya. Seru. Begitu manfaat udah hilang penontonnya. Padahal memang- watch time-nya cuma 20 menit pertama. Padahal di mana-mana acara itu memang kesimpulannya di akhir. Iya. Tapi sebelum kesimpulan harus nonton dulu apa yang kita bicarakan. Nggak jelas. Ini kita mau kenalin teman-teman kita yang baru. Terima kasih loh sudah Iya. kesini. Dan Dimas sama Edwinsa ini yang bakal bikin program Kuy Otomotif di Kuy Channel, ya kan? Siap. Nah, ini lo punya program sendiri-sendiri atau lo berkolab di situ? Jadi Kuy Otomotif itu ada channel khusus, Hmm, subchannel kan, subchannel, yang benar. ada di Kuy Otomotif, terpisah dari Kuy Entertainment. Di situ ada gue, ada programnya namanya Pride, Right. ada Gas Kuy, hostnya dan Dimas, Aing. sama yang baru nih, Apa tuh? Jilok. Jilok. G itu G. G. Ya kan, Jilok. Hmm. Nah, ini soalnya Edwinsa emang hatam banget mobil, anak mobil banget. Dia anak mobil, anak motor juga nih. Iya. Nah, terus apa yang membedakan Iya, punya beda. lo dan punya Dan Dimas? Selain umur ya. Gue nggak nyebut loh. Ya gue bahas motor, gue bahas mobil, Ah. Dimas bahas motor, kan sesuai dengan apa yang dibilang sama Gading Oh, kan. Iya. soalnya di channel lu pribadi kan memang lu pure rata-rata Mostly mayoritas motor. otomotif gitu. motor gitu. Makanya akhirnya yaudah deh gue bantuin bahas yang motor gitu. Kalau mobil
Bapak Edwin saja. Nanti lebih ke apa? Kalau motor lu motovlog masih jalan terus apa review-review atau Sebenarnya sih kalau Kui itu kan darahku itu kan celah darah. asik? Soulku itu kan sebenarnya kolaborasi. Ah. Jadi kita kalau di Gaskui mostly akan ngebahas motor-motor ya kita berkolaborasi dengan para bintang tamu lah. Kemarin udah syuting pertama. Siapa bintang tamunya? Wah, ini artis. Wah, itu mukanya tuh oke banget. Siapa tuh? Badannya anak motor baru, motor keren banget. Oh, anak Coba kira-kira- motor baru ya? Iya. Pokoknya yang punya motor baru aja. Ah, motor baru. Iya, Oh, iya, episode satunya Gaskuy. Iya, sering Gaskui. Makanya kita waktu pertama kali kita konsep developing Koi Otomotif itu apa sih diferensiasinya? Misalkan let's say gue kan punya channel YouTube sendiri. Dimas juga punya channel YouTube sendiri. Harus ada diferensiasi pada saat tayang di Koi Otomotif iya, gitu. Nah, yang paling kental adalah entertainingnya dan kemudian kita collab dengan narasumber public figure yang sekarang juga hobinya otomotif. Teman-teman di sini Sebenarnya juga ngomong semuanya hobi otomotif nggak pernah maksudnya mati sih kalau sebenarnya. Iya. otomotif itu kan sekatnya kan lumayan banyak. Ada yang review kendaraannya, ada yang larinya ke modifikasi, ada yang larinya memang ngecek tren yang sekarang atau kembali ke flashback mobil-mobil tahun 90-an atau apa. Kalau nggak yang akan lu punya lari dari technical ya. Technical tapi technicalnya itu kita masukin unsur entertaining dan ya dari si personal itu sendiri. Misalkan kita menghadirkan Pak Boris misalkan. Nah, ya kita kulik lah. Maksudnya nggak hanya technical lah. Entertaining dan pasti lebih Ya seru lah. diferensiasinya pasti, tuh beda lah. Kalau lu sendiri gimana? Soalnya di channel kan lu nggak mungkin Iya. tabrak kepentingan kan, kepentingan kan. Gitu. Kalau di channel gue sendiri emang gue mostly motor tapi dari Kui sendiri ini tim support di belakangnya sih keren-keren banget. Ada Bapak Aziz misalkan, ada Ibu Via di sana. Yang kreatif-kreatif gitu loh. Iya. Nah, itu Ngebantu dari situ lo. aja udah beda banget. Tapi Karena motor kalau sendiri apapun kan ya. lo- Iya. Motor apapun ya. Motor Soalnya kan apapun. sekarang trail lagi naik. Iya, trail ya lagi kan? naik. Ini challenge buat kalian nih. Kalau sekarang di dunia otomotif, top of mind-nya orang pasti lari ke 4 orang itu. Motomobi, Fitra Eri, Ridwan Hanif, sama Ari Muhammad. Yang lagi- Apa yang membuat lu bisa Beda nih. menawarkan sesuatu yang baru? Gila tajam banget Emang, pertanyaannya. Gue tuh ngeliat yang sini tuh kerjanya ketawa doang, itu serius banget. Kangen ya nggak ada saya 2 episode. Ya? Iya benar. Mereka juga teman-teman kita juga. Ya. Ya, artinya komunikasi dari kita juga untuk brainstorm gimana ke depannya, baiknya gimana. Mereka juga kasih masukan kok. Artinya kemasannya tentu pasti akan berbeda ya. Kalau mereka kan series, apalagi mereka bikin satu sub ini lagi yang mereka barengan tuh. Kalau dulu kan di channel mereka masing-masing. Nah, mungkin juga di Kui Otomotif juga akan membuat satu konsep series yang menggabungkan semua program gitu. Nah, tapi itu lagi kita coba Develop lagi. develop lagi, makanya kita butuh dukungan teman-teman nih Iya. buat support terus Kui Otomotif supaya kedepannya kita bisa membuat Amin. konten-konten yang Ya. seru, Seru dan nggak kalah seru dari channel-channel Jadi kapan nih kick off nih? Koi otomotif Udah jalan, udah jalan ya? udah jalan. Kemarin episode pertama Shan. Jilog. Ya, Jilognya udah tayang benar. Kalau Pride udah tiga episode tayang di Kui Entertainment. Kemudian nanti kita akan next episode di Kui Otomotif. Tapi nunggu bapak ini. Iya, Nanti nggak jadi-jadi. Nggak jadi. Ini tinggal tunggu bumper doang. Oh, tinggal nunggu Sama Soalnya tolong saya konten kenapa sih ya tadi? Titipan ya. Nitip ya. Pokoknya Gaskui episode pertama dengan misterius guest Misterius ini guest. itu tanggal 29 Mei. 29 Jadi, Mei. Yes. Pokoknya Bentar lagi. cluenya adalah bodinya oke banget, wajahnya oke banget, keren banget. Iya. Gitu Minimal kan. Arwi Bowo nih. Iya, kan dia anak motor banget ya. Iya, anak motor banget. ya. Agak Jadi jauh, buat agak- teman-teman gua Cah bagus nonton Iya, iya. tanggal 29 Mei adalah salah satu kick off-nya dari Gaskuy. Betul sekali. Bersama Dendi Masya dan Edwin juga. Good luck guys. Terima Nanti kasih. latihan yang seru-seru. Amin. Thank you. Ngajak-ngajak oleh teman-teman semuanya ya. Siap. Terima kasih. Oke. Wow. Wah, sudah cukup materinya, sudah cukup Udah materinya, closing. sudah Udah cukup. closing. Hasilnya Aziz lama banget pegang laptopnya udah begini. Udah lama dari TV. Iya. Oke, kalau gitu thank you. Terima kasih. Pokoknya kita tunggu konten-konten yang seru di Koi Otomotif bareng Dendi Mas sama juga Edwin Syah. Thank you.
Udah tutup lah, Thank you, udah Kang jam Soleh. tidur Oke, soalnya nih. Thank you. Kasihan asma uratnya udah mulai ngambung. Asam Oke, thank lambung. you ya pokoknya buat teman-teman. Thank you juga buat studio ini di SF53 Triangle System. Thank you Octave X, Mi Lemonilo dan juga Hello. Thank you Thank teman you, gua Cabago. thank you Sampai ketemu lagi minggu depan. semuanya. Mwah. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian ngomongnya gantian. Gua kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy. Mantap.